Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan bergabung kepada seluruh mahasiswa pada perkuliahan hukum perbankan. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang kredit sindikasi pada perbankan. Baiklah, kita langsung masuk kepada pembahasan pada kuliah sekarang ini. Yaitu yang pertama adalah pengertian kredit sindikasi. Menurut kamus yang dimuat dalam situs resmi Bank Indonesia, yaitu bi.go.id, disebutkan bahwa kredit sindikasi adalah pemberian kredit oleh sekelompok bank kepada satu debitur yang jumlah kreditnya terlalu besar apabila diberikan oleh satu bank saja, atau yang disebut juga dengan loan syndication. Selanjutnya kita masuk kepada alasan sindikasi, yaitu dari pengertian tadi dapat kita lihat bahwa alasannya adalah kemampuan bank terbatas dalam memberikan kredit kepada debitur, dan pemerintah juga membatasi ambang batas untuk memberikan kredit kepada seseorang ataupun lembaga yang bertindak sebagai debitur. Hal ini dapat kita contohkan ke dalam suatu proyek yang besar. Jadi suatu proyek yang besar itu membutuhkan dana yang sangat besar, yang mana kredit yang diberikan bank itu, batas kredit yang diberikan bank tidak tercukupi dalam pembuatan proyek tersebut. Kita contohkan saja pembuatan jembatan, pembuatan jalan. Kalau jembatan kita contohkan pembuatan jembatan Suramadu ataupun jembatan Barelang. Nah, kita masuk kepada dasar hukum pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi di Indonesia. Yang pertama itu adalah Peraturan Bank Indonesia nomor 7/3 tahun 2005 tentang batas maksimum pemberian kredit. Ini sudah kita bahas sebelum ini, yaitu bank tersebut memiliki batas maksimum untuk memberikan kredit kepada debitur. Sementara biaya yang dibutuhkan untuk suatu proyek pembangunan lebih besar dari ambang batas maksimum pemberian kredit oleh bank, maka perlu dibentuk atau perlu kredit sindikasi ini. Yang kedua adalah Surat Edaran Bank Indonesia nomor 6/33/OPK tanggal 3 Oktober 1973 tentang pembiayaan bersama oleh bank pemerintah. Ini juga mengarah kepada kredit sindikasi. Yang ketiga adalah Surat Edaran Bank Indonesia nomor 11 tahun 1979, yaitu nomor 11/26/UPK pada tanggal 12 Januari, yaitu tentang pembiayaan secara konsorsium oleh bank pemerintah. Ini juga sama. Yang keempat adalah Surat Edaran Bank Indonesia nomor 16/1/UKU tanggal 1 Juni 1983 tentang pembiayaan kepada bank sindikasi. Ini sudah masuk kepada atau khusus kepada bank sindikasi. Berkaitan dengan undang-undang, ini memang belum diatur secara khusus berkaitan dengan bank sindikasi ini, baru sebatas pada surat edaran saja, tapi ini sudah bisa dijalankan oleh perbankan yang ada di Indonesia. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada proses kredit sindikasi, yaitu yang pertama adalah pembentukan arranger. Arranger adalah lembaga yang menerima mandat dari calon debitur untuk dan atas nama debitur mengatur dan mencarikan sumber dana untuk pembiayaan kredit sindikasi. Jadi arranger ini nantinya bertugas untuk mencarikan sumber dana baik kepada bank lain maupun kepada lembaga pembiayaan lainnya. Selanjutnya kita masuk kepada yang kedua adalah pembagian tugas di antara arranger. Jadi di sini apabila yang menjadi arranger adalah sekelompok bank, sehingga yang dibentuk sindikasi kredit itu disebut managing group atau bidding group yang secara bersama-sama mendapat mandat dari debitur, maka yang harus dikerjakan dari para arranger adalah pembagian tugas. Jadi tugas ini dibagi di antara arranger agar tupoksi ataupun tugas dari masing-masing itu tidak berbenturan satu sama lainnya. Nah, yang ketiga adalah penyampaian offer oleh arranger dan penyampaian acceptance oleh debitur. Ini berkaitan dengan penyampaian penawaran oleh arranger, dan di sini debitur menerima penawaran tersebut yang berkaitan dengan kredit sindikasi tersebut. Yang keempat adalah prosedurnya pemberian mandat oleh debitur. Setelah adanya pihak yang menjadi arranger atau arranger bidding,
atau bidding group yang akan membentuk sindikasi kredit. Langkah berikutnya dalam proses pembentukan kredit sindikasi adalah yang diperolehnya mandat oleh arranger atau bidding group dari debitur. Jadi di sini mandat itu adalah kewenangan yang diperoleh oleh arranger atau bidding group untuk membentuk sindikasi yang nantinya memberikan sindikasi kepada debitur. Jadi kewenangan untuk membentuk tim sindikasi kepada debitur. Mandat diperoleh oleh arranger atau bidding group dari debitur setelah terlebih dahulu arranger atau bidding group menyampaikan penawaran pembiayaan kepada debitur. Penawaran tersebut disampaikan oleh arranger atau bidding group dengan mengeluarkan offer dokumen atau term of trade. Jadi di sini pemberian mandat diberikan oleh debitur untuk mengatur hutang atau pemberian kredit kepada debitur ini agar dikeluarkan oleh beberapa bank agar proyek yang dijalankan bisa berjalan secara mulus ataupun lancar. Selanjutnya adalah setelah pemberian mandat itu, maka selanjutnya adalah penyiapan draft dokumentasi kredit. Nah, draft dokumentasi ini terdiri antara lain yaitu kontrak kredit, akte pengikatan jaminan, dan akta-akta lainnya. Draft dokumentasi ini memegang peranan penting karena penerimaan atas penawaran kredit sindikasi kadang masih dibuat bersyarat dan tergantung pada dokumen ini. Jadi harus tergantung kepada dokumen ini dalam pembuatan perjanjian kredit ataupun penawaran. Draft dokumentasi ini kemudian dibahas dalam suatu rapat sindikasi atau legal meeting yang dihadiri oleh arranger, debitur, kreditur, calon agen, notaris, dan didampingi oleh lawyer. Jadi ini berkaitan dengan kepastian hukum jika suatu saat terjadi sengketa di kemudian hari. Selanjutnya adalah penunjukan agen bank. Setelah penandatanganan perjanjian kredit sindikasi ditandatangani oleh para pihak operasional dan administrasi dari penggunaan kredit sindikasi tersebut harus dilakukan oleh suatu bank yang berperan sebagai agen bank. Jadi ditunjuk satu bank agen untuk perjanjian sindikasi ini. Oleh karena itu, para peserta kredit sindikasi harus menyepakati siapa yang harus ditunjuk atau bertindak sebagai agen bank. Jadi para sindikasi atau arranger yang bertindak menunjuk salah satu agen yang bertindak sebagai pemimpin dari bank-bank sindikasi lainnya. Nah, selanjutnya adalah penyiapan dan penandatanganan dokumentasi kredit. Apabila sindikasi sudah terbentuk dan kreditur bersedia mengucurkan dana bagi debitur, maka selanjutnya adalah menyiapkan dokumen kredit untuk kemudian ditandatangani bersama-sama agar perjanjian ini mempunyai kekuatan dan mengikat. Perjanjian kredit tersebut haruslah ditandatangani oleh pihak yang terlibat di dalamnya. Jadi semua pihak yang terlibat di dalam perjanjian ini harus menandatangani. Ini demi kepastian hukum seperti yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya adalah upacara penandatanganan perjanjian kredit sindikasi. Apabila sekelompok bank bertindak sebagai arranger, maka di antaranya ada yang ditunjuk untuk mengatur upacara penandatanganan perjanjian kredit sindikasi. Karena upacara ini merupakan kejadian yang sangat penting dalam kredit sindikasi. Sudah menjadi keharusan dari pihak yang terlibat untuk hadir di acara loan signing ceremony ini. Jadi semua pihak yang terlibat dalam kredit sindikasi ini harus hadir dalam upacara penandatanganan ini. Hal ini akan berimbas kepada kepastian hukum bagi kredit sindikasi ini. Selanjutnya adalah publisitas yang ke-9. Setelah upacara tersebut, setelah penandatanganan perjanjian kredit ini, langkah berikutnya adalah publisitas bagi pemberian kredit sindikasi. Publisitas ini untuk kepentingan debitur dan kreditur dan bagi publik. Tugas ini dilaksanakan oleh bank yang secara khusus ditunjuk oleh bank untuk peserta kredit sindikasi. Jadi biasanya hal ini dilakukan oleh lead manager. Bentuk dari publisitas
bisa berupa press conference, bisa ditindaklanjuti dengan tombstone yang akan dibagi-bagikan dan pemasangan iklan. Jadi publisitas dari kredit sindikasi ini bisa melalui media konferensi pers, melalui media elektronik, media cetak, dan iklan-iklan yang ada di internet. Nah, demikianlah kuliah hukum perbankan kita pada kesempatan kali ini yang membahas tentang kredit sindikasi. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan berguna bagi kehidupan kita dan di dalam dunia kerja nantinya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian mahasiswa. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian ada kesalahan, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.